Halo anak-anak, kembali lagi di channel Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di bab 2. Untuk itu, mari kita simak berikutnya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada 4 nabinya, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke teori lebih jauh, apakah kalian mengetahui apa itu kitab dan apa itu suhuf? Adakah yang tahu perbedaannya? Baik, mari kita simak berikutnya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu suhuf dan apa itu kitab. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf berupa lembaran-lembaran yang juga disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf yang berupa lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Firman-Nya dalam Quran surat Al-A'la ayat 19. Jadi kesimpulannya, untuk persamaannya, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perbedaannya kitab dengan suhuf ya jelas kitab lebih lengkap karena suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Dan isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Berikutnya, kita ke 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke penjelasannya, di antara kalian pasti pernah bertanya-tanya, emang boleh ya kita mengimani kitab selain Al-Quran? Nah, pasti ada yang bertanya-tanya seperti itu. Jawabannya adalah kita hanya diwajibkan untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab kepada Rasul-Nya. Artinya kita percaya bahwa Allah menurunkan bukan hanya Al-Quran saja, tetapi kitab-kitab yang lainnya, ada Zabur, Taurat, Injil. Ya, jadi tugas kita hanya untuk percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Kuasa yang telah menurunkan keempat kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasul. Nah, jadi dalam beriman pun kita ada tingkatannya. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ada tingkatannya. Yang pertama qotmil. Qotmil ini membaca saja. Ya, jadi membaca saja tidak diamalkan. Yang kedua yaitu tartil. Tartil di sini artinya membaca dan dipahami ya. Selain dibaca juga dipahami isi maksudnya. Yang ketiga, hafidz. Hafidz di sini artinya membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkan. Dalilnya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Isi kandungan ayat ini adalah perintah atau seruan kepada orang-orang yang beriman untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, juga kepada kitab-kitab Allah yang turun sebelumnya, ya, sebelum turunnya Al-Quran.
Nah, jadi tadi Ibu membacakan ayatnya dengan nada seolah-olah menyerukan bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah sebelumnya, ya, tertera dalam Quran. Lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertera dalam layar berikut. Silahkan kalian baca dan cermati ke 6 poinnya. Masuk ke Al-Quran, yaitu kitab umat Islam, kitab kita semua. Al-Quran memiliki nama-nama lain yang ada diantaranya yaitu Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Ashifa, artinya Al-Quran sebagai penawar obat atau penenang hati. Dan berikutnya yang keempat, Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Beranjak kepada perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Di sini terdapat 4 hal implementasi atau pembuktian bahwa kita mengimani Al-Quran, diantaranya yaitu meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Artinya, jika dikatakan meyakini, itu artinya bukan hanya sebatas lisan saja, tapi juga meyakini dari hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Itu konsep yakin yang sesungguhnya. Yang berikutnya yaitu meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, yang tadi artinya kita harus yakin bahwa Al-Quran benar-benar terpercaya dalam isi dan kajiannya. Berikutnya, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran, ya. Jadi kita harus mempelajarinya, memahaminya, menghayati, dan juga mengamalkan isi-isi yang terdapat di dalam kitab kita, yaitu Al-Quran. Dan berikutnya, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi bukan hanya untuk dikaji saja, tapi juga kita harus senantiasa mengamalkan apa yang tertera dalam kitab kita Al-Quran, ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah dipahami dan sudah dimengerti, ya? Jika ada yang ditanyakan, boleh kalian tanyakan di grup Telegram, ya, di grup Telegram masing-masing. Jika ingin ada yang didiskusikan, boleh di sana kalian bertanya atau menjawab atau berdiskusi, ya. Dan seperti biasa, setelah pemaparan materi akan selalu ada kuis yang harus kalian kerjakan. Kuisnya apa? Nanti setelah tayangan ini ada kuis yang harus kalian kerjakan, ya. Dan untuk pengumpulannya seperti biasa di link yang udah atau yang sering Ibu share di Telegram masing-masing, Telegram grup masing-masing, ya. Jadi nanti setelah kalian menyimak video ini, silahkan buka grup Telegramnya. Di sana nanti ada petunjuk atau instruksi tentang kuis yang harus kalian kerjakan itu apa. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak, sudah meluangkan waktunya untuk singgah di channel YouTube Ibu. Dan untuk yang masih belum mensubscribe dan belum membunyikan tombol notifikasinya, silahkan kalian mensubscribe dan membunyikan tombol notifikasinya. Kenapa? Agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang terkait materi yang Ibu ajarkan tiap minggunya, ya. Sampai di sini paham, ya? Oke, silahkan langsung nanti kalian simak, ya, tugasnya itu apa atau kuisnya itu apa setelah ini, ya. Ya, Ibu undur diri. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Dan sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda tentunya, ya. Sekian dari Ibu mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.